أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karimah wa ala dzalika minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalan terlebih dahulu, yaitu nama saya Muhammad Fiqh Hilmi, asal kelas 11 MIPA 4, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai salah satu surah yang berkaitan dengan birrul walidain terhadap orang tua, yaitu surat Luqman 13 ayat 13 sampai ayat 17. Seperti yang telah saya sampaikan, ayat 13 sampai 17 surat Al-Quran, pada surat ke-13 surat Luqman, yaitu menerangkan syarat untuk mengajari mendidik anak seharusnya tidak harus membentak atau tidak harus keras, dan juga tidak harus keras cara mendidik anak, melainkan dengan cara lemah lembut, dengan cara rasa penuh kasih sayang, dan juga yang menandakan kasih sayang tersebut. Pesan tersebut juga berlaku kepada guru, berlaku kepada yang mendidik anak di lingkungan sekolah. Nah, pada surat Luqman ayat ke-14 juga menceritakan bahwa kesusahan seorang orang tua, khususnya ibu yang sudah mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan dan juga mendidik hingga sukses anaknya, bukanlah hal yang mudah, melainkan kesusahan seorang ibu, tetapi ibu tidak pernah merasa lelah untuk mendidik seorang anaknya agar tercapai cita-cita dan berada dalam jalur maqatillah, yaitu di jalur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebab peranan ibu lebih berat daripada seorang ayah, salah satunya yaitu pertama dari proses mengandung, melahirkan, yang menjadi kedudukan ibu itu lebih tinggi gitu. Terus pada ayat 15 surat Luqman menerangkan tentang larangan taat kepada seorang tua yang menyangkut paut kepada akidah kita semua. Ketika orang tua bertolak belakang dengan akidah kita, maka saya selaku anaknya harus memberitahu kepada orang tua dan memberikan nasihat dengan lemah lembut, dengan penuh rasa kesopanan terhadap orang tua. Jangan sampai membentak kepada orang tua, melainkan harus menasihatinya dengan rasa penuh hormat dan juga rasa lembut terhadap orang tua. Sebagaimana seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa seorang ayahnya Nabi Ibrahim selalu membuat patung yang disembah. Namun Nabi Ibrahim tidak pernah kasar terhadap atau membentak orang tua kepada orang tuanya, melainkan selalu lemah lembut
terhadap orang tuanya. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak mengikuti hal dalam akidahnya. Kemudian pada ayat 16 menceritakan membahas tentang lafaz latif yang maknanya lembut, halus atau kecil. Dari mana ini muncul arti ketersembunyian dan ketelitian, dan juga sekecil apapun amal kebaikan atau keburukan, kita semua di dunia pasti akan menerima balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha meneliti dan Maha tahu. Kemudian pada ayat 17 menerangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar selaku umat manusia, yaitu menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran atau kemadharatan. Yang bisa disebut juga kita semua itu harus takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam pengertian takwa itu yaitu imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat, yaitu memperlakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian pada surat Luqman tersebut terdapat ada 7 adab anak orang tua menurut Imam Ghazali, dan juga ada 5 adab orang tua terhadap anaknya. Pertama kita bahas yaitu 7 adab anak terhadap orang tuanya menurut Imam Ghazali yang terkutip dalam kitab Muraqil Ubudiyah salah satunya, tetapi dia menjelaskan 12. Namun ini bersumber daripada kitab Al-Adab Bidin dalam Majmu'ah Ar-Rasail Al-Imam Ghazali. Pertama, adab pertama yaitu harus sebagai seorang anak harus mendengarkan kata-kata orang tua. Yasma'u kalamahuma, harus mendengarkan kata-kata kedua orang tua setiap kali orang tua berbicara, terutama dalam masalah nasihat, menasihati kepada anaknya. Kita harus mendengarkan, memahami apa yang disampaikan oleh orang tua. Dan yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri bila orang tua. Jadi harusnya tidak mendahului orang tua. Bila orang tua mau berdiri, maka kita pun jangan dulu berdiri sebelum orang tua berdiri. Nah, agar apa? Tetapi juga untuk menunjukkan kesiapan sebagai anak memberikan bantuan terhadap orang tua semasa orang tua bila ingin membutuhkan bantuan. Nah, ketiga, mematuhi sesuai perintah mereka. Adapun perintah orang tua anak harus dipatuhi kecuali dalam hal menyangkut akidah, maka itu akidah yang bertentangan janganlah dituruti orang tua, melainkan kita selaku anaknya harus menasihati kepada orang tua dengan perkataan-perkataan yang lembut dengan rasa penuh kesopanan. Dan yang keempat, kemudian yang keempat ada memenuhi panggilan mereka. Ketika orang tua memanggil kepada kita semua, kita harus segera menjawab kepada orang tua. Walaupun kita dalam keadaan sholat, dalam artian sholatnya itu sholat sunnah, maka kita sholatnya tersebut harus dibatalkan dulu, tetapi harus mendahului yang dipanggil oleh orang tua. Kecuali dalam sholat fardu itu, sholat fardu jangan dibatalkan, diteruskan dulu saja, nanti bisa sesadu kalau bahasa Sundanya mah ke orang tua bahwa tidak memenuhi panggilannya itu dengan sebab saya sedang melaksanakan sholat fardu. Yang kelima, merendah kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan tidak menyusahkan mereka. Pemaksaan seorang anak sealim apapun walaupun dia lebih pintar dari anaknya tetap harus menjunjung tinggi adab terhadap orang tua, harus menghormati kedua orang tua baik buruknya pun itu sebagai orang tua kita gitu. Jadi jangan merasa diri kita lebih tinggi, melainkan kita semua itu harus merendah diri di hadapan orang tua. Kemudian yang keenam, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintahnya.
harus dengan melaksanakan perintah itu harus dengan ikhlas ridholillahi ta'ala dan juga penuh rasa semangat. Terus yang terakhir, yang ketujuh, tidak memandang mereka dengan rasa curiga. Adapun bila kita memandang dengan rasa curiga, kita bisa memberikan pertanyaan terhadap orang tua dengan penuh kesopanan dan penuh rasa lemah lembut terhadap orang tua dengan membilang dengan kata-kata yang kotor dan juga yang tidak pantas layak diucapkan. Nah, itu barangkali tentang adab anak terhadap orang tua. Kemudian 5 adab menurut Imam Ghazali orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, membantu anak bersikap baik kepadanya. Sikap anak kepada orang tua sangat diberi orang tua mereka. Jika orang tua sayang kepada anak-anak, mereka tentu akan membalas dengan kebaikan yang sama. Tidak mungkin anak-anak bersikap kebaikan baik kepada orang tua jika mereka diperlakukan semena-mena. Oleh karena itu, ketika orang tua bersikap baik kepada anak-anaknya, sesungguhnya orang tua telah mendidik dan membantu anak-anaknya menjadi anak yang baik pula. Kemudian yang kedua, tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Orang tua perlu mengetahui, memahami psikologi perkembangan agar anak dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan fase-fase perkembangannya. Tidak bijak apabila anak yang masih duduk di bangku TK sudah diperintah puasa selama 1 hari penuh. Tidak, melainkan kita harus sebagai orang tua harus mendidik, mempelajari pada anak tersebut tingkat-tingkat berpuasa. Pertama bisa sampai jam 9 atau sampai zuhur, lalu disambung lagi sampai jam maghrib, sehingga bisa terbiasa anak tersebut kuat dalam melaksanakan ibadah puasa selama 1 hari penuh. Terus yang ketiga, tidak memaksa anak-anak saat susah. Sebagaimana orang dewasa, anak juga bisa merasakan susah, misalnya karena kehilangan sesuatu. Nah, posisi orang tua jangan mengolok-oloknya atau mencaci anak tersebut, melainkan kita harus memberikan semangat atau memberikan penuh kasih sayang kepada hal-hal yang anak-anak yang disusahkan oleh anak-anak. Yaitu justru sebaiknya orang tua dapat menghibur dan membesarkan hati anaknya bahwa Allah akan mengganti apa yang hilang dari anak itu dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian yang keempat, tidak menghalangi anak untuk berbuat taat kepada Allah. Biarkan anak belajar puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Nabi Daud, terus puasa sunnah yang lainnya, kemudian sholat qobliyah ba'diyahnya. Biarkan anak tersebut supaya terbiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, supaya menghasilkan amal yang baik untuk bekal anaknya di akhirat nanti. Nah, yang terakhir, yang kelima, tidak membuat anak-anak sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Bila orang tua tidak mampu mendidik bila orang tua tidak mampu mendidik kepada anaknya, coba bisa orang tua memasukkan anaknya ke sekolah atau ke jenjang pondok pesantren. Pondok pesantren untuk menunjang akhlak yang baik dalam hal keagamaan. Kalau sekolah untuk menunjang akhlak yang baik dalam dunia, untuk sukses dunia dan akhirat. Bahwa ilmu dunia dan ilmu akhirat itu harus seimbang, jangan sampai berat sebelah, atau jangan sampai berat sebelah. Harus diibaratkan seperti sayap kedua burung. Nah, gitu. Mungkin keterangan atau presentasi saya cukup singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi alhasil ada 7 hak atau 7 adab-adaban anak terhadap orang tuanya, dan ada 5 adab-adaban orang tua terhadap anaknya menurut Imam Ghazali yang tertulis dalam kitab, sebagian daripada kitab Muraqqiyul Qudiyah dan sebagian lagi dalam kitab berjudul Adab Fiddin dalam Majmu'ah Ar-Rasail Al-Imam Ghazali. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan. Mungkin saya masih dalam proses belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.